Malam itu, langit tampak murung. Hujan turun deras, petir menyambar bergantian di langit yang kelam. Jalanan sepi, hanya terdengar suara ban mobil yang membelah genangan air. Adit, seorang pria berusia 27 tahun, sedang menyetir sendirian menuju kampung halamannya di luar kota. Ia baru saja pulang lembur dari kantor. Wajahnya terlihat lelah, namun ia memaksa melanjutkan perjalanan karena ingin sampai sebelum subuh. Di dalam mobil, radio memutar lagu pelan yang hampir tak terdengar tertutup oleh suara hujan di kaca depan. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 01.15 dini hari. Adit memutar matanya ke arah jalan yang diselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah sosok putih berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak seperti wanita berambut panjang dengan pakaian basah kuyup menempel di tubuhnya. Wajahnya tertunduk dan rambutnya menutup seluruh muka. Adit spontan menginjak rem kuat-kuat, tapi jalanan licin membuat mobilnya tergelincir. Brak, brak! Mobil menabrak pohon besar di pinggir jalan dengan hentakan keras. Kepala Adit membentur setir. Pandangannya buram. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu macet. Suara hujan kini terdengar samar, hanya disertai detak jantungnya yang semakin lambat. Dalam kepanikan, Adit menatap kaca depan yang retak. Di balik retakan itu, samar-samar ia melihat wanita tadi berdiri di depan mobil, menatapnya tanpa ekspresi. Matanya merah menyala dalam gelap dan bibirnya perlahan tersenyum. Adit spontan mencoba berteriak, tapi suara yang keluar hanya lirih seperti bisikan. Kau siapa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan mendekati mobil. Setiap langkahnya membuat suara air hujan terdengar lebih berat, seperti tanah yang menelan. Lalu semuanya tiba-tiba gelap. Entah berapa lama waktu berlalu, Adit membuka matanya perlahan. Kepalanya masih terasa berat, tapi anehnya tak ada luka, tak ada darah. Ia keluar dari mobil dan tertegun. Mobilnya tidak rusak sama sekali. Tidak ada bekas benturan, tidak ada kaca pecah, bahkan pohon besar yang ia tabrak tadi tidak ada di sana. Hujan pun telah berhenti. Suasana sunyi, begitu sunyi hingga suara napasnya sendiri terasa asing. Adit melangkah pelan ke tengah jalan dan menoleh ke sekeliling. Tapi jalanan yang biasanya ramai kini tampak berbeda. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara serangga, hanya kabut tebal yang menggantung dan hawa dingin menusuk tulang. "Ini di mana?" gumam Adit kebingungan. Ia mencoba menyalakan ponsel, tapi layar hanya menampilkan no signal. Baterainya pun cepat turun tanpa alasan. Lalu dari kejauhan, Adit melihat lampu-lampu redup seperti dari rumah-rumah kecil di sebuah desa. Ia berpikir mungkin di sanalah ia bisa minta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan ke arah desa itu. Namun saat ia menoleh ke belakang untuk memastikan mobilnya, mobil itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah bekas ban yang mengarah ke jalan buntu dan suara samar dari kejauhan seperti bisikan lembut seorang wanita yang berdesis, "Kau tidak seharusnya di sini, Adit." Dan malam itu, Adit tidak tahu bahwa langkahnya menuju desa itu akan membawanya ke batas antara hidup dan mati. Kabut masih menggantung pekat ketika Adit melangkah ke arah desa yang terlihat samar di kejauhan. Suara langkah kakinya bergema di jalan tanah yang basah, diselingi desiran angin dingin yang membawa aroma lembab dan lumpur. Lampu-lampu rumah di ujung jalan berkelap-kelip redup, seolah hampir padam. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas bahwa desa itu tampak tua dan terpencil. Rumah-rumahnya terbuat dari papan kayu lapuk, atapnya sebagian bocor, dan tak ada satupun suara kehidupan malam itu. Tidak suara anjing, tidak suara jangkrik, hanya hening yang mencekam.
Adit mengetuk pintu rumah pertama yang ia temui. "Permisi, ada orang? Saya kecelakaan di jalan tadi. Saya butuh bantuan." Beberapa detik, tak ada jawaban. Namun tak lama kemudian, pintu itu berderit pelan terbuka sedikit. Dari celahnya muncul wajah seorang wanita tua. Kulitnya pucat, matanya cekung, rambutnya beruban kusut menutupi sebagian wajah. Tatapannya tajam, namun suaranya lirih, seperti bergetar. "Sudah waktunya kau datang," katanya pelan. Adit terdiam. "Maksud ibu apa? Saya hanya butuh telepon, atau mungkin tempat untuk beristirahat sebentar." Wanita itu memandangi Adit dari ujung kepala hingga kaki. Lalu ia tersenyum samar, senyum yang entah kenapa membuat bulu kudit Adit berdiri. "Masuklah sebentar. Di luar terlalu dingin untukmu." Dengan ragu, Adit melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu minyak di meja kayu. Bau dupa tercium samar, bercampur aroma tanah basah. Di dinding tergantung foto-foto lama, wajah-wajah orang yang tampak muram, semuanya berpakaian seperti orang zaman dulu. Adit duduk di kursi, mencoba bersikap tenang. "Bu, di mana saya ini sebenarnya?" "Desa Waringin," jawab si wanita tua datar. "Desa ini jarang dikunjungi orang dari luar, apalagi malam-malam begini." Adit mengangguk pelan. "Kalau begitu, bisa saya pinjam ponsel atau telepon rumah? Saya harus hubungi keluarga." Wanita itu menggeleng. "Tak ada sinyal di sini, nak. Dari dulu memang begitu. Tapi kau sebaiknya tidak berkeliaran di luar saat jam 3. "Kenapa, Bu?" Wanita itu menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Suaranya bergetar, hampir seperti berbisik. "Jam 3 adalah waktu mereka. Roh-roh yang tidak tenang berkeliaran mencari tempat untuk pulang." Adit tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugup. "Mereka, maksud ibu, hantu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, lalu menuju altar kecil di pojok ruangan. Di sana ada sesajen, beras, bunga melati, dan sepotong ayam rebus yang sudah mengering. Ia menatap Adit tanpa senyum. "Jika kau dengar suara tangisan malam nanti, jangan lihat ke jendela. Apapun yang terjadi, jangan buka tirainya." Adit hanya mengangguk. Meski dalam hati ia menertawakan keanehan itu. Mungkin wanita tua itu hanya ingin menakut-nakuti orang asing seperti dirinya. Beberapa menit kemudian, wanita itu memberi Adit kunci sebuah rumah kosong di ujung desa. "Tidurlah di sana. Rumah itu sudah lama tak dihuni, tapi lebih aman daripada di luar," katanya pelan. "Terima kasih, Bu," jawab Adit sambil menerima kunci. Sebelum pergi, wanita tua itu berbisik pelan di telinganya. "Jika kau dengar ada yang memanggil namamu malam nanti, pura-puralah kau tak dengar." Adit tersentak, tapi sebelum ia sempat bertanya, pintu rumah itu tertutup sendiri di belakangnya. Ia berjalan pelan menembus kabut menuju rumah kosong yang dimaksud. Lampunya redup, pintunya berdebu, tapi ia tetap masuk karena sudah terlalu lelah dan bingung. Begitu ia merebahkan tubuh di kasur tua yang berdebu, jam di dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Hanya 13 menit lagi menuju jam 3. Dan di luar rumah itu, dari balik pepohonan, samar-samar terlihat bayangan putih berdiri diam, menatap rumah tempat Adit beristirahat. Malam semakin larut. Hujan sudah reda, tapi udara terasa jauh lebih dingin. Adit berbaring di kasur tua, mencoba memejamkan mata. Namun rasa tidak nyaman terus menghantui pikirannya.
Rumah itu terasa terlalu sunyi. Tak ada suara angin, tak ada hembusan daun. Bahkan jarum jam dinding pun seakan berhenti berdetak. Adit berusaha menenangkan diri. Sudahlah, besok pagi aku cari jalan keluar dari desa ini, gumamnya pelan. Namun baru beberapa menit matanya terpejam. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Suara itu pelan, seperti isak tangis seorang wanita. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Tangis itu terdengar dari luar rumah, tepat di bawah jendela kamarnya. Adit membuka mata. Tubuhnya kaku. Ia menatap ke arah jendela yang ditutupi tirai lusuh berwarna abu-abu. Ia langsung teringat pesan dari wanita tua tadi. Jika kau mendengar tangisan malam nanti, jangan lihat ke jendela. Namun rasa penasaran mulai menguasainya. Ia berpikir mungkin itu warga desa yang butuh bantuan atau seseorang yang tersesat seperti dirinya. Pelan-pelan ia duduk dan mendekati jendela. Tangisan itu semakin jelas diselingi suara langkah kaki di tanah basah. Adit menahan nafas. Ia sudah di depan jendela, hanya beberapa sentimeter dari tirai. Tangisan itu berubah menjadi suara lirih seseorang yang memanggil namanya. Adit, tolong aku. Mendengar itu, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak mengenal suara itu, tapi bagaimana bisa seseorang tahu namanya? Apa aku kenal denganmu? Tanya Adit dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya tangisan lagi. Adit, buka jendelanya. Tangannya bergetar hebat. Antara takut dan penasaran, ia akhirnya menarik tirai perlahan. Saat tirai terbuka, Adit melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar jendela berdiri wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Bajunya basah kuyup, meneteskan air ke tanah. Wajahnya samar, tapi dari sela rambut terlihat kulitnya pucat kebiruan, bibirnya kehitaman, dan matanya menatap lurus ke arah Adit. Wanita itu tersenyum perlahan, senyum dingin yang tidak manusiawi. "Kenapa kau masih hidup?" katanya lirih. Adit terkejut dan mundur beberapa langkah. "Siapa kamu?" Wanita itu menempelkan telapak tangannya ke kaca, dan anehnya kaca itu membeku. Muncul lapisan embun dingin di sekitarnya. "Seharusnya kau yang mati malam itu." Adit berjerit dan berlari menuju pintu, tapi sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pelan-pelan ia menoleh, dan wanita itu sudah berada tepat di belakangnya. Rambutnya basah menempel di wajah Adit, nafasnya terasa dingin di lehernya. Dari dekat, matanya terlihat kosong. Bola matanya putih tanpa pupil. Wanita itu berbisik, "Kau mengambil tempatku." Adit berjerit sekuat tenaga dan berlari keluar kamar. Tapi anehnya, begitu ia membuka pintu rumah, yang ia lihat bukan jalan desa, melainkan dirinya sendiri sedang duduk di dalam mobil yang ringsek di pinggir jalan, persis seperti sebelum kecelakaan. Lalu semuanya tiba-tiba gelap total. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya gema tangisan yang perlahan berubah menjadi tawa lirih. "Kau belum sadar, Adit. Kau belum sadar." Adit pun pingsan di tempat, dan saat ia membuka mata nanti, ia tidak akan lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Adit terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Pandangannya buram. Kepalanya terasa berat seperti baru bangun dari mimpi buruk. Ia menatap sekeliling dan heran. Ia tak lagi berada di rumah kosong tempatnya tidur tadi malam. Kini ia duduk di sebuah bangku kayu di pinggir jalan desa. Udara pagi terasa lembab dan kabut tipis masih menggantung di sekitar pepohonan. Burung-burung bersuara sayup, menandakan fajar baru saja datang.
Adit mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Tangisan, wanita bergaun putih, suara yang memanggil namanya, semua terasa samar seperti mimpi. Ia berpikir mungkin semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Ia berdiri dan berjalan ke arah desa. Saat melangkah, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Tak ada satupun orang yang ia lihat malam tadi. Rumah-rumah yang semula redup kini tampak sepi dan tertutup rapat. Namun dari kejauhan, Adit melihat sekelompok orang berkumpul di depan salah satu rumah. Suasana mereka tampak muram, sebagian mengenakan pakaian hitam. Ada dupa yang menyala di depan rumah itu, dan kain putih tergantung di pintu. Perlahan Adit berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas bahwa itu adalah rumah duka. Ia mendengar suara orang berdoa dan tangisan lirih dari dalam rumah. Dengan sopan, Adit menepuk bahu salah satu warga. "Permisi, siapa yang meninggal?" tanyanya. Namun pria itu tak menjawab. Ia terus menatap ke depan seolah tak mendengar suara Adit sama sekali. Adit mencoba lagi dengan suara lebih keras, tapi tetap tak ada respon. Merasa bingung, ia melangkah masuk ke dalam rumah itu. Ruangan dipenuhi bau dupa dan bunga melati. Di tengah ruangan ada peti mati yang tertutup setengah kain putih. Di atasnya diletakkan foto hitam putih dengan bingkai perak. Adit mendekat. Tapi saat matanya menangkap wajah di foto itu, tubuhnya langsung membeku. Wajah di foto itu adalah dirinya sendiri. Tertulis di bawahnya dengan tinta hitam tebal, "Almarhum Adit Pratama, wafat 12 November 2025 akibat kecelakaan di jalan raya." Adit tertegun, tak percaya. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup," katanya dengan suara gemetar. Ia menatap tangannya, tapi aneh, tangannya mulai terlihat tembus cahaya. Ia mencoba menyentuh bahu seorang wanita yang menangis di dekat peti mati, namun tangannya menembus tubuh wanita itu. Tak ada sentuhan, tak ada rasa. "Tidak, tidak, ini pasti mimpi," teriak Adit. Namun suaranya tidak terdengar oleh siapapun. Semua orang di ruangan itu seolah tak menyadari kehadirannya. Lalu di sudut ruangan, Adit melihat wanita tua yang semalam menolongnya berdiri diam memandangi peti itu. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menatap Adit. Ia mendekat perlahan dan berbisik pelan, seolah hanya Adit yang bisa mendengarnya. "Sekarang kau tahu kan, kenapa tak ada yang menjawabmu?" Adit menatapnya dengan mata membesar. "Bu, apa maksudnya? Aku masih hidup. Aku bisa bicara. Aku bisa berjalan." Wanita itu tersenyum tipis. "Kau terjebak di antara dua dunia, nak. Tubuhmu sudah tak bernyawa, tapi jiwamu belum diterima dimanapun." Adit mundur beberapa langkah. Panik. "Tidak, aku ingin pulang. Aku ingin kembali." Wanita itu hanya menggeleng pelan. "Semua yang mati di jalan itu akan melewati desa ini dulu. Tempat persinggahan bagi arwah yang belum sadar bahwa mereka sudah tiada." Suara tangisan di sekitar mulai memudar. Bau dupa berubah menjadi anyir darah. Cahaya dari luar rumah meredup seolah waktu berhenti. Wanita itu menatap Adit dalam-dalam. "Tapi kau masih punya waktu. Sebelum gerbang tertutup, pergilah sebelum malam datang, atau kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya." Adit berlari keluar rumah dengan ketakutan. Tapi begitu ia sampai di luar, suasana desa berubah. Langit mendung gelap dan kabut tebal menelan jalanan. Ia menatap ke belakang. Rumah duka itu sudah lenyap.
Yang tersisa hanya padang luas berkabut dan suara lirih seorang wanita yang berbisik. "Kau belum bisa pergi, Adit. Belum sampai waktunya." Dan dari balik kabut, samar-samar muncul bayangan wanita bergaun putih berjalan pelan ke arahnya. Adit pun mulai menyadari ia bukan lagi bagian dari dunia manusia, tapi seseorang atau sesuatu sedang menahannya di desa itu. Adit berlari sekuat tenaga menembus kabut tebal yang seolah menelan seluruh jalan. Nafasnya berat, tapi anehnya ia tidak merasa lelah. Langkahnya cepat, tapi ia tak tahu kemana arah yang ia tuju. Setiap kali ia menoleh ke belakang, kabut semakin padat, dan di dalamnya samar-samar muncul bayangan wanita bergaun putih, berjalan mengikuti langkahnya dengan gerakan pelan namun pasti. "Pergi, jangan ikuti aku," teriak Adit. Suaranya bergema panjang di udara, tapi tak ada yang menjawab. Setelah berjalan entah berapa lama, Adit akhirnya melihat sesuatu di ujung jalan. Di sana berdiri seorang pria tua berkerudung hitam, membawa tongkat kayu, berdiri diam di tengah jalan tanah yang dikelilingi pohon besar. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti menembus jiwa. Ia menatap Adit dengan tatapan tenang, seolah sudah tahu kedatangannya sejak lama. "Jadi, kau yang tertahan di sini," kata pria tua itu pelan. Suaranya dalam dan berat. Adit menatapnya, masih gemetar. "Kau siapa? Di mana ini sebenarnya?" Pria itu menyenyum tipis. "Aku hanyalah penjaga gerbang. Tempat ini bukan dunia orang hidup dan bukan pula akhirat. Ini adalah ambang antara keduanya." Adit menelan ludah, mencoba memahami kata-kata itu. "Maksudmu, aku sudah mati?" Pria itu mengangguk perlahan. "Tubuhmu mati di jalan itu, tapi jiwamu menolak pergi. Kau masih membawa rasa takut dan penyesalan. Itulah yang membuatmu terjebak di sini." Adit memegangi kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Tidak, aku tidak bisa mati sekarang. Aku belum sempat minta maaf pada ibuku. Aku masih punya banyak hal yang belum aku lakukan." Pria tua itu berjalan mendekat. Tongkatnya menancap ke tanah menimbulkan suara berat. Semua orang punya alasan untuk bertahan, Nak. Tapi dunia tidak memberi pilihan pada yang sudah lewat batas waktu. Adit menatapnya dengan putus asa. "Kalau begitu, tolong aku. Aku harus kembali. Aku tidak mau berakhir di sini." Pria itu diam lama. Angin malam bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak. Lalu ia berkata pelan, "Kau masih punya satu kesempatan, tapi risikonya besar." Adit menatap penuh harap. "Kesempatan apa?" Pria itu menunjuk ke arah hutan di sisi kanan jalan. "Ikuti aliran sungai di balik pohon-pohon itu. Di ujungnya kau akan menemukan dua dunia, dunia orang hidup dan dunia arwah. Di sana seseorang menunggumu, dia yang menolak pergi tanpa pengganti." Adit mengerutkan kening. "Seseorang? Siapa?" Pria itu menatap tajam. "Sosok yang kau lihat malam itu, wanita bergaun putih." Darah Adit seakan berhenti mengalir. "Dia? Kenapa dia mengejarku?" "Karena kau menggantikan tempatnya," jawab pria itu tenang. "Dia seharusnya hidup malam itu, tapi takdir berbalik. Kau yang lolos, dia yang terjebak di antara dunia. Kini dia menagih keseimbangan." Adit menggelengkan kuat. "Aki tak pernah bermaksud merebut nyawa siapapun." Penjaga gerbang itu menatapnya dengan iba. "Tak ada yang bermaksud, Nak. Tapi kematian selalu menagih keadilannya. Jika kau ingin hidup kembali, kau harus menghadapinya di tempat di mana hidup dan mati bertemu, di tepi sungai itu." Suasana hening sebentar. Hanya suara desir kabut yang bergerak di antara pepohonan. Akhirnya Adit mengangguk. "Baik, aku akan pergi ke sana. Aku akan buktikan kalau aku pantas hidup." Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. "Jika kau gagal, maka jiwamu akan terperangkap di sini selamanya. Tidak hidup, tidak pula mati." Adit tidak menjawab. Ia melangkah perlahan menuju arah hutan, mengikuti suara gemericik air yang terdengar dari kejauhan. Sebelum menghilang di balik kabut, ia sempat mendengar suara pria tua itu berbisik pelan. "Tidak semua yang hidup benar-benar hidup.
dan langkah Adit pun membawanya menuju sungai kematian, tempat di mana kebenaran tentang nasibnya akan terungkap. Ketika ia sampai nanti, Adit akan menyadari bahwa kesempatan hidup yang ditawarkan bukanlah mukjizat, melainkan kutukan. Kabut semakin tebal, udara makin dingin menusuk kulit. Langkah Adit di tanah basah terasa berat. Suara gemericik air semakin jelas, menandakan sungai yang disebut pria tua itu sudah dekat. Ia menyibak ranting dan daun yang menutupi jalan setapak, lalu berhenti di tepi sungai yang gelap dan berair tenang. Di permukaannya, bulan tampak pucat, memantulkan bayangan aneh seperti wajah-wajah yang bergerak di bawah air. Adit menatap sekeliling dengan gugup. Ini tempatnya, tapi di mana dia? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari tengah kabut di seberang sungai, muncul sosok wanita bergaun putih. Rambutnya panjang terurai, wajahnya kini terlihat jelas, pucat, penuh luka, namun cantik dengan aura yang mengerikan. Ia tersenyum tipis. Akhirnya kau datang, Adit. Adit melangkah mundur satu langkah. Apa maumu dariku? Kenapa terus mengikuti aku? Wanita itu mendekat ke tepi sungai. Suaranya lembut, tapi dingin seperti angin malam. Kau seharusnya mati malam itu. Bukan aku, tapi kau mengambil tempatku. Sekarang saatnya kau mengembalikannya. Adit menggeleng cepat. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak mengenalmu. Wanita itu tertawa lirih, tawa yang menimbulkan gema menyeramkan di sekeliling sungai. Namaku Dewi. Aku tewas di jalan yang sama tempat kau kecelakaan. Malam itu, aku menunggu bantuan, tapi tak ada yang datang. Tubuhku dibiarkan dingin di bawah hujan, tapi ruhku menolak pergi karena satu orang mengambil nafasku. Kau. Adit memegangi dadanya. Tidak, aku tidak mencuri apapun darimu. Dewi berjalan di atas air. Langkahnya ringan, seolah sungai menjadi tanah padat. Ia berhenti tepat di depan Adit. Matanya menatap lurus ke dalam mata Adit. Sekarang, dunia memberi pilihan padamu. Aku bisa hidup kembali jika ada yang menggantikanku. Adit menatapnya ngeri. Kau gila. Aku tidak akan menyerahkan hidupku. Tiba-tiba air sungai bergolak hebat. Dari bawah permukaan muncul tangan-tangan hitam yang menggeliat, berusaha meraih kaki Adit. Suara bisikan mengerikan bergema di telinganya. Satu hidup untuk satu mati. Keseimbangan harus dijaga. Dewi menatapnya dengan senyum yang perlahan memudar menjadi ekspresi sedih. Kau bisa kembali, Adit. Hidup, bernafas, melihat ibumu lagi. Tapi kau harus menandatangani perjanjian. Kau akan hidup dengan nyawaku. Adit menatap tangan Dewi yang terulur padanya. Tangannya putih, dingin, dan di telapak tangannya muncul bayangan merah, berbentuk simbol aneh, seperti luka yang membara. Sentuh tanganku, bisiknya, dan kau akan bangun di dunia nyata. Adit menatap air sungai. Ia melihat bayangan tubuhnya yang semakin kabur. Sementara di sisi lain, ia bisa melihat tubuhnya sendiri, terbujur di rumah sakit, dikelilingi ibunya yang menangis di samping ranjang. Monitor detak jantung di sana menunjukkan garis lurus, mati. Air mata Adit jatuh. Aku hanya ingin pulang. Dewi tersenyum. Maka lakukanlah. Dengan gemetar, Adit perlahan menyentuh tangan Dewi. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya merah menyala. Udara berputar kencang. Suara gemuruh terdengar seperti seribuan jeritan dari dalam tanah. Dewi berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai terhisap ke dalam sungai. Kau akan menyesalinya, Adit. Dunia tidak akan menerimamu sepenuhnya. Adit menjerit dan menutup mata. Dalam sekejap semuanya menghilang. Ketika Adit membuka mata, ia terbaring di rumah sakit. Ibunya memeluknya sambil menangis. Dokter berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi tak percaya. Detaknya kembali. Dia hidup, teriak sang dokter. Adit memandang sekeliling dengan bingung.
tapi juga bahagia. Ia masih hidup. Ia benar-benar hidup. Namun ketika ia melihat ke cermin di sisi tempat tidur, ada sesuatu yang aneh. Bayangan dirinya tersenyum, padahal ia tidak. Dan di pantulan itu, matanya tampak sedikit berbeda, sedikit lebih pucat, sedikit lebih dalam. Adit memang hidup kembali. Tapi yang hidup di tubuh itu mungkin bukan lagi dirinya. Sudah seminggu sejak Adit sadar dari koma. Tubuhnya perlahan pulih, tapi hatinya terasa hampa. Ia tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Ia sering menatap ke cermin terlalu lama, hanya untuk memastikan bahwa bayangan di sana masih menirukan gerakannya. Tapi setiap kali ia berpaling, ia merasa pantulan itu masih menatapnya. Suatu malam, ketika semua perawat telah pergi dan ibunya tertidur di kursi, Adit bangun dari ranjang. Ia mendengar bisikan pelan datang dari arah jendela rumah sakit. Kau menepati janjimu, tapi ingat Adit, hidup yang bukan milikmu punya harga yang harus dibayar. Adit menoleh cepat. Di kaca jendela, tampak wajah Dewi, pucat dan menatapnya dengan senyum mengerikan. "Pergi!" teriaknya sambil mundur, jantungnya berdegup kencang. Namun, Dewi hanya terkekeh pelan. "Kau pikir kau menang? Coba lihat lebih dalam, Adit. Lihat siapa yang benar-benar hidup." Seketika, ruangan menjadi gelap. Cahaya lampu berkedip cepat dan Adit merasakan tubuhnya kaku. Ia berusaha berteriak, tapi tak ada suara keluar. Lalu, sesuatu muncul. Pantulan dirinya di cermin di seberang tempat tidur bergerak sendiri. Bayangan itu tersenyum, lalu berkata dengan suara yang sama seperti dirinya, tapi lebih dalam dan dingin. "Kau pikir kau kembali ke dunia hidup? Tidak, Adit. Kau hanya pindah sisi." Adit terdiam, mencoba memahami maksudnya. Tapi kemudian, semuanya perlahan menjadi jelas. Ia berlari keluar kamar, menyusuri lorong rumah sakit memanggil perawat dan ibunya. Namun, tak satupun orang melihatnya. Ia berteriak, mengguncangkan bahu ibunya yang sedang menangis di depan kamarnya, tapi tangan Adit tembus. Ibunya menatap tubuh di ranjang, menangis sambil berbisik, "Pergilah dengan tenang, Nak. Ibu ikhlas." Adit menatap ke arah tempat tidur, dan di sana ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, tanpa napas. Ia gemetar hebat, menyentuh dadanya sendiri, tapi tak merasakan detak jantung. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku hidup, aku hidup." Lalu, dari bayangan di jendela, muncul Dewi lagi dengan wajah yang kini tampak damai. "Kau memang hidup, Adit, tapi di dunia kami, dunia antara hidup dan mati, dunia di ambang kematian." Adit berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tak terdengar di dunia manusia. Sementara dari dalam tubuhnya yang terbaring di ranjang, mata itu perlahan terbuka. Bola matanya kini bukan lagi hitam, tapi pucat dengan kilatan abu-abu. Wajahnya tersenyum tipis. Itu bukan lagi Adit. Itu Dewi yang kini menempati tubuhnya. Dewi menatap ibunya Adit dan berbisik lembut, "Terima kasih sudah menungguku, Bu." Sementara di sisi lain, Adit, arwahnya, berdiri di lorong rumah sakit yang gelap, menatap tubuhnya yang kini bukan miliknya lagi.
Ia mencoba melangkah maju, tapi setiap langkah membuatnya makin jauh dari cahaya, hingga akhirnya ia berdiri di tepi sungai yang sama, diselimuti kabut. Di sana, tangan-tangan hitam muncul lagi dari air, perlahan menariknya ke bawah. "Selamat datang, Adit, di sisi yang seharusnya kau tempati." Dan suara tawa lirih Dewi terdengar menggema dari jauh, menandakan bahwa perjanjian itu telah sempurna. Adit memang hidup kembali, tapi bukan sebagai manusia. Ia menjadi ruh yang terjebak di antara dua dunia, sementara tubuhnya kini dikuasai oleh arwah yang dulu ia pikir telah ia kalahkan. Karena di ambang kematian, tidak ada yang benar-benar hidup, dan tidak ada yang benar-benar mati.